Alhamdulillah kita dalam keadaan hidup, insya Allah bahagia, istiqomah, berjamaah, membaca Al-Quran. Dan kita bertekad untuk tetap memelihara apa yang menjadi kebaikan ini sampai dengan ajal menjemput kita masing-masing, insya Allah. Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa sebaik-baik perbuatan di antara kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dan Rasulullah juga menyampaikan kepada kita semua, khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Dan orang yang baik amalnya pasti bermanfaat untuk sesama. Karena Rasul juga mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang gemar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan mengajarkan, menyebarluaskan Al-Quran. Juga kita dipanjangkan umur, dan tentunya kita dijadikan orang yang beramal baik, beramal soleh. Ya, mudah-mudahan kita juga dari amal kita bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk yang lainnya, sesama manusia, insya Allah. Baik Bapak Ibu, hari ini di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan juga dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Juga di dunia maya sana lewat jalur Zoom meeting internet telah hadir Kang Indra Gunadi ya dari Radio Kilait FM Bandung bersama kru Radio Kilait dan juga bersama keluarga. Kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor ya bersama keluarga, dan ada Kang Ahmad Widiadi dari Bandung bersama keluarga. Yang lain mungkin kesulitan untuk masuk karena hari ini kelihatannya networknya banyak pakai. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini tanggal ke-12 dari bulan Sya'ban. Besok 13, lusa jadi 14. Nah, kita mengenal yang istilah pertengahan Sya'ban alias nisfu Sya'ban, yaitu peristiwa luar biasa. Setiap tahun catatan amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan catatan amal yang baru, tepatnya di waktu maghrib pada tanggal 14 menjelang 15 bulan Sya'ban. Jadi kalau kita lihat tanggalannya, besok Kamis berarti nanti hari Jumat, Bu ya. Jumat asar amalan kita diangkat, kemudian diganti di pas maghrib dengan buku catatan amal yang baru. Rasulullah menginginkan katanya ketika amal diangkat itu catatannya dalam keadaan berbuat baik, dan ketika amal atau catatan amal itu dibarukan, dibikin yang baru, diberi lembaran kosong yang baru ditulisi, maka ingin juga di dalam keadaan beramal yang baik. Kita berharap diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah saum 13, 14, 15 dari bulan Sya'ban, Kamis, Jumat, Sabtu, insya Allah. Kalau seandainya yang berniat Jumat saja, mohon maaf, usahakan bergabung dengan Sabtunya atau bergabung dengan Kamisnya. Jangan hanya hari Jumat sendiri, gitu Bapak Ibu ya. Itulah yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau alhamdulillah syukur. Untuk wete sawios-wios da eta mah sunnah ulah jadi beban Bapak Ibunya. Nu arek we nu eudeuh cek urang Tasik maupun nu eudeuh we nu eudeuh tong loba tatanya loba ngalaksa. Nah, ya alhamdulillah. Ayeuna keur usum jelema tatanya naon paedahna, naon manfaatnya. Nu puguh malamun urang kenging hayong kenging rahmat Allah suhunkeun kanu gaduh nyaeta Allah Subhanahu wa taala, contohna ti Kangjeng Nabi. Jadi Bapak Ibu mantapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
kuatkan keimanan kita dengan menegakkan sholat, perbaiki sholat kita, amalannya, bacaannya, termasuk juga gerak-geriknya, dan juga termasuk lingkungan ketika kita sholat, dan termasuk jamaah kita. Kita harus benar luruskan. Kalau jadi makmum yang baik. Kalau jadi imam yang baik. Nah, tentunya juga kita bersedekah, Bapak Ibu ya, bersedekah. Ya, menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki. Ya, alhamdulillah sekarang saya sedang menghimbau untuk sama-sama menyelesaikan saum hafid Al-Quran, saum gazebo-nya di cabang Cilenyi. Ya, insya Allah bulan 3 kali 7 meter. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah banyak aliran dana wakaf yang masuk, tetapi masih belum cukup untuk sampai selesai. Tapi insya Allah akan cukup, dan terima kasih kepada yang sudah mengamanahkan baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Bapak Ibu kalau berwakaf atau berinfak itu jangan dilihat besar kecilnya. Jadi lakukan saja yang sesuai dengan kita mau. Ya. Kalau ngukur besar kecilnya maka sampai kiamat pun Bapak Ibu nggak bakal wakaf. Karena selalu menginginkan yang besar tapi tegablek kan gitu punya. Kalau kecil era kan gitu ya. Nah, eta we do urang mah padede kecil maknya ngan sakil ai gede teu boga. Nah, untungna teu jadi. Eta mah ngaranna cece ode cuma omong doang. Jadi kalau yang baik gimana? Lakukan. Kalau perlu bungkus ku kain hideung, tutupan make dus sing gede. Nah, deun ngara katingali siga loba punya. Kalau mulai saya setting mah transfer we gampang Kak, rekening kayak langsung. Atau kalau yang susah-susah, nah udahlah saya mau berupa materialnya aja dikirim semen, dikirim pasir, dikirim keramik itu juga boleh. Atau saya mah nggak punya apa-apa, saya punya tenaga datang kali itu kecruk macul. Nah gitu Bu ya. Nah, ikut nyekel tihang untuk didirikan, ikut ngangkat semen, ngangkat pasir, ikut ngaduk dan sebagainya. Prinsipnya Bapak Ibu ketika kita ingin beramal soleh, tong loba alasan. Ya, ulah sok loba atuda. Atuda abdi mate boga, atuda abdi mate kuat, atuda jauh, atuda. Tapi kudu kumaha sok sanajan. Sok sanajan meskipun kecil tapi saya sodako. Meskipun jauh tapi saya berangkat. Meskipun capek tapi saya tetap melakukan. Gitu. Sudah ibu teh abdi bisa naon ngadoa we Bu, mangga ngadoa teh utama doakeun, tapi doana kudu sing bersih. Doana udah beri culang cileung siga celeng neangan di colong ya gitu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah bergabung Ibu Hilda dari Cirebon bersama keluarga, Ibu Irin dari Cirebon juga bersama keluarga. Oh ya Ibu Hilda dari Bogor bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan. Hari ini kita membaca ayat-ayat Al-Quran surat Hud, surat ke-11, mulai ayat ke-40. Insya Allah kita akan baca 10 ayat sampai ayat 49. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat ke-40 dimulai dari kalimat hatta. Hatta idza jaa amruna wa faradtan nuru qul nahmil fiha min kulli zawjayn fiha min kulli
وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا lanjutkan. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين.
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, 10 ayat dari surat Hud mulai ayat ke-40 sampai 49 sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya, yang sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima oleh Allah sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Untuk yang salahnya, baik kekeliruan karena kemampuan membacanya, keilmuan, ataupun karena kondisi masing-masing, mudah-mudahan Allah hampura, Allah ampuni kesalahan kita, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Insya Allah. Mari setelahnya kita baca, kita coba telah apa yang menjadi makna isi dari surat Hud 40 sampai 49 dengan bantuan kitab tafsir Ibnu Katsir insyaallah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para alim ulama. Insyaallah kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mari mulai ayat 40. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang-orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama denganmu kecuali sedikit. Jadi Bapak Ibu, Nabi Nuh setelahnya menghimbau, mengajak beriman, kemudian mereka malah mentertawakan, malah mengejek apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, perahunya yang sudah selesai itu segera dinaiki. Kapan menaiki perahu dimulainya? Ketika air sudah memancar di dapur. Ibu bapak nu ngaranna dapur biasa lagi seuneunya api. Ini yang keluar adalah air dari dapur. Di tinahu teh keluar air. Nah, di sini juga ada tapi di bor di patatangnya. Nah, ketika itu terjadi maka kata Allah, naikkanlah semua hewan itu sepasang-sepasang. Cucunguk sapasang, punya cacing sapasang, bae sapasang, gajah sapasang, jerapah sapasang, dinosaurus teu asup Bu, harita tenggelam jadi beak punya. Kemudian keluargamu dinaikkan kecuali yang sudah dijanjikan ditetapkan Allah, yaitu si Kanan, ya dia tidak mau naik. Kemudian suruh naik ke orang-orang yang beriman. Jumlahnya total manusia beriman waktu itu hanya 80 orang. Dibanding dengan sedemikian banyaknya manusia sejak zaman Nabi Adam selama 1000 tahun bahkan mungkin ribuan tahun, ya sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh, yang 80 orang itulah yang diselamatkan Allah. Apakah harita aya urang Bandung beak dunia milu sih namanya. Nah, kemudian di ayat berikutnya disebutkan bahwa dan tidak beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Dan Nabi Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu kamu berlayar dan berlabuhnya. Jadi perintah untuk bismillah, menyebut nama Allah ketika naik dan ketika turun. Dan itulah yang sampai sekarang kita laksanakan. Kalau mau naik angkot kan Bu, namun nini mah bismillahirrahmanirrahim, bari muntang kaken caka katubu, minta dicekelan, di tukang di bujurna didorong Bu, kenek kan biasa Bu, gitunya nini eta mah Bu. Ada ibu mantep, ada ibu malah nini kan kapan pun geus rarempok sarua ya. Nah, kemudian sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tengah tempat yang jauh terpencil. Artinya
di tengah lautan anaknya itu. Nah, tapi sebelum kena ombak lautan, anaknya itu naik ke gunung terus lari, setiap air naik ke gunung. Nah, sampai gunung yang tertinggi pun kena, alias karam ya. Kemudian anak itu ombang-ambing di atas ombak yang gede-gede, segede-gede gunung. Kemudian Nabi Nuh memanggil anak itu, "Hei anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir." Ya. Kemudian apa kata Allah? Apa kata anaknya? "Aku mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Kemudian Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi di hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan." Jadi ketika sudah rorowesan, ya, rorowesan akibat kena ombak, karena sudah tidak ada gunung lagi yang bisa diinjak, maka pada saat itu Nabi Nuh memanggil anaknya dan anaknya akhirnya terbawa oleh ombak menjauh. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Dan difirmankan, "Hei bumi, telanlah airmu, dan hei langit, hujan berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Zudi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Jadi Bapak Ibu, hari itu terjadi adalah hujan deras dari atas, dan kemudian juga dari bawah atau dari bumi muncul air. Kemudian setelahnya semuanya terendam, kemudian Allah perintahkan berhenti hujan dan air yang dari bumi suruh berhenti. Akhirnya apa? Saatnya, cek orang Cirebon mah asapnya, saat root, cek orang Garut mah beak, cainanya keren garing. Nah, kemudian kapal Nabi Nuh ini berhenti di Bukit Zudi, kan katanya bukit daerah atas, daerah Jordania, kabulah bukit ting punya abdi gencan kaditu tong nanyakeun ya. Sampai sekarang katanya ada ketemu kas kapal Nabi di daerah Gunung Ararat. Ararat, Pak. Lain Papandayan, Pak. Lain Galunggung, lain Tangkuban Parahu. Ya, itu di Tajom deh, Bu. Si Mang siapa, Bu? Sangguriang. Ya, dia ada nangkarak tapi kaina si Parahuna. Dan Nabi Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Dan Allah berfirman, "Hei Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Ya. Kemudian di ayat ke-48-nya difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu, dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang goib yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaum sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, kisah Nabi Nuh bersama 3 putranya dan 80 orang yang di dalam kapal serta kejadian luar biasa itu